Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya di tahun 2021, Kota Bogor memprioritaskan realisasi 5 program, di antaranya kesehatan, pemulihan ekonomi, pendidikan, prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta pemenuhan janji kampanye. Pemerintah Kota Bogor mematok target optimistis dalam pendapatannya di tahun 2021. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan APBD Kota Bogor 2021 senilai 2,545 triliun rupiah adalah anggaran yang tanggap dan adaptif terhadap pandemi COVID-19. Anggaran itu dirancang dengan estimasi perekonomian Kota Bogor bergerak bangkit kembali. Menurut Bima Arya, program pemerintah Kota Bogor pada 2021 akan fokus pada 5 program prioritas, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, pendidikan, prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta janji kampanye. Total pendapatan pada APBD Kota Bogor 2021 diproyeksikan 2,25 triliun rupiah. Pemerintah Kota Bogor membuat estimasi optimis dengan target pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 966,91 miliar dengan komposisinya adalah target pajak daerah 651,067 miliar rupiah, retribusi daerah 33,07 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 30,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 252,27 miliar rupiah. Kemudian pendapatan dari transfer sebesar 1,29 triliun rupiah dengan komposisinya adalah pendapatan transfer pemerintah pusat 1,05 triliun rupiah serta pendapatan transfer antar daerah sebesar 244,229 miliar rupiah. Menyikapi dinamika pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor meluncurkan pelatihan keterampilan akan membawa nilai atau KAWANI. Program ini ditujukan bagi warga terdampak secara ekonomi akibat COVID-19, salah satunya adalah korban PHK. Selain pelatihan, para peserta juga dibantu mulai dari modal hingga pemasaran produk. Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Bogor berharap para peserta dapat memasarkan produknya sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Bagaimana upaya lebih intens Kota Bogor untuk bangkit dari pandemi dan bangkitnya optimisme ekonomi dan investasi? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, di Market Review di awal pekan ini kita akan membahas topik yang menarik, optimisme investasi dan ekonomi dari Kota Hujan Bogor. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Bima Arya yang merupakan Wali Kota Bogor. Langsung saja kita sapa. Pak Bima, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah baik David. Terima kasih Pak Bima sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Bima, optimisme investasi dan ekonomi dari Kota Hujan Bogor dalam hal ini. Mengawali perbincangan kita Pak Bima, bagaimana pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh pada geliat ekonomi dan bisnis di Kota Bogor Pak Bima? Pada bulan April kita melakukan hitung-hitungan, mulai dari skenario terburuk sampai skenario moderat dan skenario optimis mengenai prospek ekonomi di Kota Bogor. Hari itu kita melihat bahwa dalam skenario terburuk, PAD Kota Bogor akan drop sampai 60%. Nah, karena itu kita melakukan beberapa langkah-langkah penyesuaian, karena data-data menunjukkan bahwa Kota Bogor ini yang sangat bergantung pada sektor MICE dan pendapatan terbesarnya ada pada jasa dan pariwisata. Perlahan tapi pasti mulai tergerus PAD-nya karena pemberlakuan PSBB dan juga pengetatan aktivitas ekonomi warga. Nah, itu bulan Maret begitu. Nah, kemudian kita melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi sehingga kondisinya saat ini ya relatif lebih terkendali secara ekonomi. Langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, Pak Bima? Yang pertama, kita melakukan penyesuaian dalam target perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ada refocusing
yang merupakan penyesuaian anggaran di tahun berjalan, yaitu tahun 2020 ini. Kemudian juga ada fokus kepada upaya rasionalisasi. Jadi hal-hal yang dianggap tidak relevan dengan konteks pandemi COVID, kemudian kita hilangkan, kita arahkan ke yang lain. Sehingga kita tetapkan ada 5 sasaran prioritas. 1 kesehatan, 2 ekonomi, 3 pendidikan, 4 janji kampanye, dan 5 program prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan secara bertahap economic recovery, normalisasi unit ekonomi, tentunya berjalan dengan protokol kesehatan, kemudian keringanan dalam membayar pajak, ada diskon, ada hitung-hitungan dalam usaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari sektor pajak, begitu. Misalnya bagi yang membayar lebih cepat, itu mendapatkan diskon dan lain-lain. Nah, itu yang kita sebut economic recovery. Dan yang terakhir adalah economic rebound. Kita mengejut beberapa kegiatan ekonomi yang di masa pandemi ini justru booming. Ya, secara kolaboratif kita bersama-sama dengan semua stakeholders, terutama dengan warga dan negara ekonomi, menyusun langkah-langkah economic rebound ini. Baik, tadi Anda sebutkan ada beberapa penyesuaian, terutama dari target PAD. Apakah ada revisi, Pak, dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya? Oh iya, tahun 2014 PAD Kota Bogor 400 miliar. Semestinya tahun ini ditargetkan PAD itu lebih dari 1,1 triliun. Tetapi kemudian target itu kita sesuaikan. Ada beberapa skenario sebetulnya. Tetapi skenario terakhir ketika hari ini kita melihat ekonomi sudah membaik, jadi penurunannya tidak terlalu drastis gitu. Bahkan per hari ini target PAD kita berdasarkan target yang sudah direvisi ini sudah terlampaui. Yeah. Jadi di bulan Desember ini target PAD kita sudah terlampaui dari target yang sudah direvisi, ya sekitar 1 triliun. Baik. Pak Arya, tadi pun juga Anda sebutkan beberapa sektor yang paling terdampak dan juga merupakan kontribusi terbesar terhadap PAD dari Kota Bogor. Salah satunya adalah dari sisi pariwisata. Kalau kita tahu dari beberapa sektor yang terdampak pandemi COVID-19, pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak buruk terhadap pandemi COVID-19. Kita ingin tahu lebih detail bagaimana kondisi dari pariwisata di Kota Bogor sampai sejauh ini, Pak. Ketika PSBB memang okupansi di Kota Bogor ini drop ya, sampai di bawah 20%. Nah, hari ini rata-rata okupansi sudah kembali pada angka 80%. Bogor kembali menjadi sasaran dari kegiatan-kegiatan MICE ya, workshop, bintek, seminar, dan lain-lain. Namun kuncinya sekali lagi adalah tetap dengan protokol kesehatan. Jadi hotel-hotel itu kita minta betul untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kita berikan sanksi apabila tidak dipatuhi protokol kesehatannya. Kita juga mendapatkan hibah dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk mendorong kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan di hotel-hotel ini. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita juga menciptakan destinasi-destinasi wisata baru, yaitu wisata alam. Ada wisata trekking, jogging, dan rafting ya, dan juga cycling. Jadi kita melihat animo warga dari Jakarta dan sekitarnya yang datang ke Kota Bogor ketika weekend dan bahkan hari biasa, ini cukup ramai. Mereka mencari kegiatan-kegiatan aktivitas luar yang sehat. Nah, ini kita tata sehingga warga Jakarta ketika ke Bogor ada opsi-opsi lain selain kuliner misalnya, dan selain berkegiatan di dalam hotel dalam konteks MICE. Baik, dalam hal ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pak Bima, kita ingin tahu Pak, bagaimana kondisi terkini penyebaran COVID-19 di Kota Bogor sampai sejauh ini? Sama seperti sebagian besar wilayah di Indonesia, trennya terus menaik ya. Hari ini rata-ratanya di angka 50 per hari, ini angka yang sangat tinggi. Bed okupansi rasio atau tingkat keterisian tempat tidur di Kota Bogor ini ada di angka 83%. Padahal WHO menentukan titik aman adalah 60%. Selama berbulan-bulan sejak bulan Maret, kita berhasil mengelola bed okupansi rasio ini sampai di bawah 60%. Nah, hari ini 83%. Dan angka penularan terbanyak dari kantor dan keluarga.
Jadi kita sedang menyiapkan rumah sakit darurat, juga sedang menyiapkan tempat bagi isolasi untuk orang tanpa gejala di salah satu hotel di Kota Bogor. Memperkuat juga tracing, treatment, dan testing di Kota Bogor ini. Apakah kondisi ini mempengaruhi Pak dari sisi perbaikan ekonomi di Kota Bogor, mungkin penerapan PSBB kembali, kemudian juga beberapa sektor tadi, pariwisata, kemudian juga masih yang Anda sebutkan tadi, ini juga terdampak yang sebelumnya sempat dilonggarkan untuk posisi saat ini di hold terlebih dahulu? Pemberlakuan PSBB atau kesepakatan untuk menentukan zonasi di Kota Bogor itu sangat tergantung kepada status. Nah, hari ini masih status oranye. Kalau parah adalah orange, adalah merah. Kita sempat mengalami status merah. Dan ketika merah inilah kemudian dilakukan penyesuaian PSBB-nya, lebih diperketat lagi. Nah, hari ini masih orange, jadi kita belum merubah kebijakan dalam konteks memperketat aktivitas warga. Yang kita lakukan adalah penguatan testing, treatment, dan testing tadi. Dari sisi pariwisata, kemudian juga Mas masih terus berjalan Pak. Mungkin dari pariwisata ini masih tetap dibuka dengan catatan tetap mempertahankan protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini. Ya, saat ini masih kita buka karena berdasarkan data, kluster terbanyak itu adalah keluarga dan perkantoran. Dari Mas ini bahkan kecil sekali, ya, data yang dilaporkan dari tempat wisata, restoran, hotel. Mungkin karena relatif di ruang terbuka dan cenderung patuh pada protokol kesehatan dibanding rumah tangga dan perkantoran yang sulit dikontrol. Baik, itu dari beberapa sektor yang memberikan kontribusi. Tapi bagaimana dengan iklim investasi di Kota Bogor, Pak Bima, sampai sejauh ini? Tahun lalu total investasi ada di angka 2,2 triliun. Sekarang ini kita ada di angka sekitar 2 triliun ya. Dengan satu investasi yang cukup besar, senilai 800 miliar rupiah ini masuk di kuartal keempat ini untuk pengembangan kawasan di daerah Bogor Timur. Secara keseluruhan penurunannya ada di angka 2% kira-kira. Apa strategi dari Pemkot Bogor, Pak Bima, untuk mengantisipasi hal ini paling tidak meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap capaian investasi di Kota Bogor? Saya kira yang pertama memastikan bahwa pemerintah kota tetap hands on, ya, tetap in charge untuk memastikan kesehatan itu nomor satu. Saya kira itu menjadi jaminan investasi juga. Kita memiliki tim elang, tim merpati yang bertugas melakukan fungsi edukasi dan law enforcement begitu. Jadi kalau langkah-langkah protokol kesehatan itu dipercaya oleh publik, terutama oleh investor, saya kira itu bisa membangkitkan kepercayaan ya, secara umum ya, iklim investasi itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita membangun komunikasi kepada semua tentang tetap rencana pembangunan Kota Bogor ke depan gitu. Ada beberapa program infrastruktur yang sedang kita siapkan ya, dan ada beberapa juga kita ajukan dalam skema pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya. Ada pembangunan tram, ada pembangunan jembatan dan sebagainya. Jadi ada beberapa program prioritas yang harus tetap berjalan. Kita siapkan perencanaannya, kajiannya, dan kita komunikasikan kepada semua pihak ya, baik pemerintah pusat ya maupun potensial investor. Baik, Pak Bima, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas dari beberapa sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19, bagaimana dengan posisi pemutusan hubungan kerja, di mana pada beberapa sektor kondisi ini sudah terjadi sampai sejauh ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Bima, dan pemirsa bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.